yang mana Henry Laurent Gans adalah seorang insinyur mesin dan konsultan manajemen Amerika yang terkenal karena mengembangkan bagan Gans pada tahun 1910-an. Namun, bagan yang dikembangkan dan digunakan Henry Gans tidak seperti bagan yang secara keliru disebut sebagai Gans card oleh manajer proyek modern. Selanjutnya, Henry Gans adalah seorang ilmuwan manajemen yang sangat penting kontribusinya terhadap produksi. Teknik diakui oleh American Society of Mechanical Engineers dengan memberikan medali tahunan untuk menghormatinya. Medali Henry Laurent Gans didirikan pada tahun 1929 dan diangkat menjadi penghargaan masyarakat pada tahun 1999. Diberikan atas pencapaian luar biasa dalam manajemen dan pelayanan kepada masyarakat. Kontribusi Henry Gans pada manajemen adalah peningkatan produksi bengkel mesin melalui penggunaan pengukuran dan perencanaan yang efektif. Berbagai bagan yang digunakannya merupakan alat untuk mencapai tujuan. Oleh orang yang berusaha memperkenalkan manajemen ilmiah dan menempelkan keyakinan pada aturan-aturan, serta penggunaan formulir dan belangko. Tanpa memahami secara menyeluruh prinsip-prinsip yang mendasarinya akan gagal. Bentuk dan belangko hanyalah alat untuk mencapai tujuan, jika tujuan tersebut tidak diinginkan dengan jelas. Titik awal karya Gans adalah ide-ide manajemen ilmiah yang diperkenalkan oleh Frederick Taylor. Gans bekerja dengan Taylor pada masa-masa awal. Manajemen ilmiah menganggap cara terbaik untuk memahami tugas yang kompleks adalah dengan memecahnya menjadi bagian-bagian komponennya, mempelajari secara ilmiah, dan mengoptimalkan setiap bagian, lalu mensistensi cara terbaik untuk menyelesaikan pekerjaan secara keseluruhan dari bagian-bagian yang dioptimalkan. Selanjutnya yaitu kontribusi Gans. Kontribusi Gans yang menonjol adalah pendekatan inovatifnya terhadap manajemen tenaga kerja, yang sekarang kita sebut sebagai motivasi tim, dibalut dengan rasa demokrasi industri yang kuat. Metodenya berfokus pada pemanfaatan tenaga kerja secara efisien dan pembagian imbalan yang adil dari setiap peningkatan produktivitas antara pekerja dan pemilik pabrik. Dan ada juga inovasi yang dikembangkan oleh Gans, yaitu inovasi yang diperkenalkan oleh Gans masih menjadi fokus manajemen modern. Hal ini mencakup motivasi tim, manajemen perubahan, dan penggunaan sistem kontrol yang efektif. Dan sementara fokus pekerjaannya adalah di bidang manufaktur. Dengan keuntungan pengulangan dan standarisasi banyak idenya yang bernilai dalam proyek saat ini. Selanjutnya yaitu sejaman dengan Gans, Leon P. Alpert, seorang insinyur mesin Amerika, ahli teori organisasi, dan administrator American Society of Mechanical Engineers, menyatakan dalam tulisannya bahwa manajemen proyek hanyalah salah satu kegunaan kecil dari grafik Gans. Arlott berkomentar bahwa bagan mungkin sama berharganya bila diterapkan pada hal-hal yang lebih kompleks, seperti merencanakan penyelidikan kasus dan pelaksanaan proyek kasus. Seperti yang dijelaskan tadi bahwa Henry Laurent Gans merupakan penemuan Gans cards, yang mana Gans card merupakan gambaran dari macam-macam bagan yang mempunyai fungsi. Yang pertama, untuk menentukan durasi pekerjaan terhadap perkembangan waktu. Yang kedua, untuk perencanaan dan penjadwalan proyek pekerjaan. Yang ketiga, fungsi pemantauan kemajuan proyek pekerjaan. Selanjutnya, Henry Laurent Gans mempunyai warisan terhadap manajemen proyek adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagan Gans masih diterima sebagai alat manajemen yang penting saat ini. Bagan Gans adalah format grafis yang digunakan untuk perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian pekerjaan, termasuk mencatat kemajuan suatu proyek dan tahapannya, yang mana bagian ini memiliki varian modern. Lalu, warisan yang kedua yang diwariskan oleh Henry Laurent Gans yaitu efisiensi industri, yang mana efisiensi industri ini hanya dapat dihasilkan melalui analisis prinsip ilmiah, yang mana pada prinsip ilmiah ini seluruh aspek pekerjaan yang sedang berlangsung menjadi peran manajemen industri, yang mana peran manajemen industri ini adalah memperbaiki sistem dengan menghilangkan peluang dan kecelakaan. Warisan Henry Laurent Gans yang selanjutnya yaitu sistem tugas dan bonus,
Dia memberikan bonus yang memberikan kepada manajer dengan baik. Mereka mendidik karyawannya untuk meningkatkan kinerja. Dan yang selanjutnya, yang terakhir, yaitu tanggung jawab sosial bisnis, yang mana ia percaya bahwa bisnis mempunyai kewajiban terhadap kesejahteraan masyarakat di mana mereka beroperasi. Itulah warisan dari Henry Louis Gates. Gates menciptakan berbagai jenis bagan. Ia merancang bagannya sehingga mandor atau penyelia lainnya dapat dengan cepat mengetahui apakah produksi berjalan sesuai jadwal, lebih cepat dari jadwal, atau terlambat dari jadwal. Perangkat lunak manajemen proyek modern mencakup fungsi penting. Gates menjelaskan dua jenis saldo. Yang pertama, catatan manusia yang menunjukkan apa yang harus dilakukan oleh setiap pekerja, dan yang kedua, keseimbangan pekerjaan harian. Dan selanjutnya yaitu Gates mencontohkan pesanan yang membutuhkan waktu berhari-hari untuk diselesaikan. Saldo harian memiliki baris untuk setiap hari dan kolom untuk di setiap bagian atau setiap operasi. Di bagian atas, setiap kolom adalah jumlah yang dibutuhkan. Jumlah yang dimasukkan ke dalam sel yang sesuai adalah jumlah bagian yang diselesaikan setiap hari dan total kumulatif untuk bagian tersebut. Garis horizontal tebal menunjukkan tanggal mulai dan tanggal pesanan harus dilakukan. Menurut Gates, grafik saldo harian adalah metode penjadwalan dan pencatatan pekerjaan.